Amin wa Sama-sama marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Ilahi atas berkat rahmatnya kita dapat berkumpul dalam acara diseminasi budaya positif oleh Bapak Kamarudin dan Pak Rastia. Untuk mempersingkat waktu, saya akan membacakan agenda atau rangkaian acara dalam diseminasi ini. Yang pertama, pembukaan yang diawali dengan doa yang akan dipimpin oleh Ibu Nuraini Roli. Yang kedua, sambutan dari Ibu Kepala Sekolah SD Negeri 7 Perdano. Dan ketiga, pemaparan materi dan praktik baik. Dan keempat, penutup. Untuk mempersingkat waktu, kita awali dengan doa yang akan dipimpin oleh Ibu Aini Roling SPD. Silakan. Terima kasih untuk Ibu Nuraini Roling yang telah memimpin doa. Untuk selanjutnya sambutan dari Ibu Kepala Sekolah selaku Kepala SD Negeri 7 Perdano mengenai kegiatan diseminasi budaya positif yang diselenggarakan oleh DGP Angkatan 10 yaitu Bapak Kamarudin dan Pak Rastia. Silakan. Saya mengharapkan kita bisa mengikuti dengan sempurna dan kita bisa mendapatkan diri. Sekian, terima kasih. Terima kasih penyampaian dari Ibu Kepala Sekolah. Untuk selanjutnya, pemaparan materi dan berbagi praktik baik. Di sini ada beberapa materi yang akan disampaikan. Yang pertama, perubahan paradigma belajar, teori motivasi perilaku manusia, disiplin positif dan keyakinan kelas yang akan dipaparkan oleh Bapak Kamarudin SPD. Dan ketiga materi selanjutnya akan dipaparkan oleh saya sendiri, yaitu Rastia di SPD, mengenai kebutuhan dasar manusia, 5 posisi kontrol dan segitiga restitusi. Untuk mempersingkat waktu, mari kita dengarkan penyampaian dari Bapak Kamarudin. Dipersilakan. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Baiklah Bapak Ibu, sebelumnya saya ucapkan banyak terima kasih karena sendiri hadir atau meluangkan waktu guna mengikuti kegiatan yaitu diseminasi positif di sekolah kita. Nah, tadi sudah disampaikan oleh Pak Guru bahwa untuk saya akan menyampaikan 4 materi yang sudah tadi disampaikan oleh Pak Guru. Tapi sebelumnya supaya lebih semangat, nah mari kita buka dulu dengan SPG ya. Dan so tahu tadi yang apa? Tepuk semangat baru. Nah, pakai semangat baru supaya orang lebih semangat ya. Boleh berdiri. Tepuk semangat baru. Nah, ding ding ding, dung dung dung, dang dang dang, ding ding ding, dung dung dung. Aha aha, aha aha, aha aha, semangat.
semangat. Lanjut, saya akan memberikan pertanyaan formatif dulu, yaitu bagaimana kira-kira pendapatnya Bapak Ibu guru hebat semua ketika mendengar pernyataan seperti ini. Ya, yang pertama, pemberian hukuman dapat mendisiplinkan siswa. Bagaimana pendapatnya Bapak Ibu? Setuju atau tidak ini? Tidak. Tidak, ya. Lanjut ya. Berikut pemberian hadiah meningkatkan prestasi siswa. Setuju atau tidak ini? Tidak. Ya. Tidak ya. Jadi lanjut. Guru harus mampu memberikan solusi untuk setiap siswa yang bermasalah. Setuju atau tidak ini? Setuju. Setuju. Oke. Lanjut. Guru berperan sebagai teman bagi siswa. Bagaimana? Setuju? Setuju. Ada yang setuju, ada yang tidak setuju untuk kasus 4 ini. Guru berperan sebagai teman bagi siswa. Ya. Nanti jawabannya bisa dilihat nanti di pembahasannya. Lanjut. Nah, kira-kira Bapak Ibu guru hebat semua sudah mendengar istilah budaya positif? Tidak. Nah, kira-kira ketika mendengar istilah budaya positif, kira-kira apa yang terlintas di benak Bapak Ibu? Ada yang bisa menjawab kira-kira? Misalnya ketika mendengar istilah budaya positif, kira-kira apa yang pertama kali muncul di pikiran Bapak Ibu? Kebiasaan yang baik. Ya bagus Ibu Andriani, kebiasaan-kebiasaan yang baik. Ada lagi yang lain? Kan namanya budaya positif kan itu luas ya. Bukan hanya sudah benar tadi yang bilang Ibu Andriani, yaitu kebiasaan-kebiasaan baik. Mungkin ada yang lain, guru yang lain yang baik. Kenapa? Apa Bu? Contoh yang baik. Ya, contoh-contoh yang baik bisa masuk juga contoh-contoh yang baik. Ada lagi yang lain? Merubah karakter menjadi baik. Ya, bagus sekali Bu Hesita juga merubah karakter menjadi lebih baik. Ya, cukup itu saja. Nah, berikutnya budaya positif adalah sebuah nilai kebajikan yang menjadi keyakinan dan pada akhirnya menjadi karakter atau ciri khas dari sebuah komunitas atau lembaga. Nah, untuk menciptakan budaya positif di sekolah, guru hendaklah mampu menjalankan perannya dalam menciptakan pembelajaran yang nyaman dan menyenangkan di sekolah, ya. Karena budaya positif dapat mendorong murid untuk mampu berpikir dan bertindak serta mencipta sebagai proses memerdekakan dirinya sehingga murid lebih mandiri dan bertanggung jawab. Yang tujuan yang akan kita capai ketika misalnya kita melakukan pembelajaran di kelas pastinya akan membentuk karakter siswa menjadi lebih baik, ya. Menjadi siswa yang bertanggung jawab, ya, menjadi siswa yang bisa berkolaborasi, ya, menjadi siswa yang mandiri. Nah, intinya nanti pada akhirnya nanti akan melahirkan siswa yang merdeka, ya, sesuai dengan filosofi Hajar Dewantara. Nah, tadi sudah disebutkan Pak Guru tentang konsep-konsep inti dari budaya positif. Yang pertama perubahan paradigma belajar, yang kedua disiplin positif, kemudian ketiga motivasi perilaku manusia, kemudian keyakinan kelas dan kebutuhan dasar manusia, posisi kontrol dan segitiga restitusi. Nah, untuk bagiannya saya itu 4 yang di atas. Ya, nah, bagaimana sih pembelajaran dengan paradigma baru? Ya, jadi pembelajaran dengan paradigma baru merupakan pembelajaran yang dirancang berdasarkan prinsip pembelajaran berdiferensiasi. Saya mau tanya dulu, apakah Bapak Ibu hebat semua sudah mendengar kata berdiferensiasi? Ada kira-kira yang tahu sejauh mana Ibu Bapak guru hebat ini tentang pembelajaran diferensiasi ini? Ada yang bisa? Pembelajaran yang memusatkan minat dan bakat. Iya, bagus sekali. Ibu Nisita mengatakan pembelajaran yang memusatkan pada minat dan bakat siswa. Nah, di sini sudah ada profil pelajar Pancasila. Saya yakin Ibu dan Bapak guru semua sudah tahu apa sih kelima dari profil pelajar Pancasila itu. Di sini juga terdapat miskonsepsi
tentang teori kontrol yang disebutkan oleh Dr. William Webster. Jadi teori kontrol ini masih ada yang menganggapnya ada pergeseran makna dari makna yang seharusnya. Kalau yang konsepsi itu pergeseran makna atau bisa juga sebagai ilusi belaka, ya. Nah, teori kontrol yang pertama yaitu ilusi guru mengontrol murid, ya. Yang mungkin dulu kita sudah menjalankan seperti ini, ya. Misalnya murid itu dikontrol, berarti itu masih berasal dari luar, berarti unsur ekstrinsik, ya. Coba misalnya kita ambil contoh, kalau misalnya kita sebagai guru, ya, harus harus dikontrol oleh kepala sekolah. Misalnya kita datang pagi-pagi, ya, datang pagi dengan tujuan apa? Dengan tujuan agar mendapatkan mungkin penilaian baik dari kepala sekolah atau takut ditegur oleh kepala sekolah. Nah, tetapi kalau misalnya kontrol ini berasal dari dalam diri sendiri, walaupun misalnya kepala sekolah tidak ada, tetap kita mau datang lebih pagi. Kenapa? Karena itu sudah muncul di dalam diri kita sendiri. Begitupun siswa, ketika guru tidak lagi mengontrol siswa, yang karena mengontrol itu kan dia berasal dari luar. Nah, yang berusaha kita tentukan itu bagaimana kita membentuk karakter siswa supaya dia bisa mengontrol dirinya sendiri. Ya, jadi kalau misalnya seperti tadi, yang biasanya siswa datang biasanya terlambat, nah berarti dia belum mampu mengontrol dirinya. Nah, bagaimana perannya kita sebagai seorang guru supaya siswa itu bisa mengontrol dirinya sendiri? Nah, ketika itu mungkin sudah berhasil kita lakukan, ya mungkin tidak ada lagi siswa yang terlambat karena mereka sudah bisa mengontrol dirinya masing-masing. Ya, walaupun misalnya tanpa perintah dari guru, dia bisa datang lebih awal karena memang sudah muncul di dalam dirinya atau berdasarkan dorongan dari dalam dirinya. Berikut ilusi bahwa semua penguatan positif efektif dan bermanfaat. Biasanya kan kita memberikan penguatan positif kepada siswa, ya, misalnya tidak boleh begini, tidak boleh begitu, ya. Nah, berarti kalau misalnya kita berhasil, walaupun kita berhasil melakukan itu, ya, itu masih tergolong eksternal. Berarti siswa itu melakukan apa yang kita perintahkan itu, apa yang kita berikan penguatan itu, berarti dia masih muncul dari luar, ya, belum terbentuk dari dalam dirinya. Nah, nilai ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Ya, biasanya guru kan bilang kalau misalnya ada siswa yang tidak mengerjakan tugas apa, guru masih cenderung untuk memaksa. Padahal itu tidak baik, ya. Harusnya orang bagaimana caranya supaya anak itu bisa berubah. Nah, kembali kepada yang tadi, yaitu dia harus dimunculkan tanggung jawab yang berasal dari dalam dirinya. Ya, ketika dia sudah muncul dari dalam, berarti dia sudah bisa bertanggung jawab. Nah, ini bagaimana seorang bisa berubah dari paradigma stimulus respon kepada teori kontrol. Ya, jadi untuk stimulus respon realitas atau kebutuhan kita sama. Jadi pada stimulus respon atau cara yang dulu menganggap bahwa kebutuhan kita itu sama, tapi ternyata setelah adanya teori kontrol ini menganggap bahwa kebutuhan setiap orang itu berbeda. Dan mungkin misalnya anak yang satu ini memiliki kebutuhan yang sama dengan anak yang satunya, pasti mereka memiliki kebutuhan berbeda. Maka kembali lagi ke tadi, yaitu adanya pembelajaran diferensiasi. Nah, itu semua orang melihat hal yang sama. Nah, kalau teori kontrol, setiap orang memiliki gambaran yang berbeda. Ya, jadi setiap orang memiliki perspektif yang berbeda-beda, pandangan yang berbeda tentang suatu hal. Ya, berikut kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Nah, itu cara yang dulu. Ya, kita memaksa murid untuk mengikuti kita, untuk memiliki pandangan yang sama dengan kita. Padahal harus kita mengikuti minatnya murid. Lanjut, orang lain bisa mengontrol saya. Ya, nah kalau masih guru, orang lain bisa mengontrol saya, mengontrol guru mengontrol muridnya. Itu tidak baik, ya. Harusnya, ya,
muridlah yang mengontrol dirinya sendiri. Baik. Nah, sini disiplin positif ya. Jadi disiplin positif itu merupakan salah satu cara penerapan disiplin yang bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran serta memberdayakan anak untuk melakukan sesuatu tanpa dorongan, tanpa ancaman maupun hukuman. Ya, jadi kalau misalnya bapak atau ibu guru masih ada yang melakukan ancaman kepada murid, memberikan hukuman kepada murid ketika melakukan suatu kesalahan di kelas, sebaiknya itu dihindari, bahkan jangan ditiadakan saja ya, itu cara yang lebih baik. Nah, di sini Ki Hajar Dewantara mengatakan bahwa di mana ada kemerdekaan, disitulah harus ada disiplin yang kuat ya. Nah, pendukung disiplin itu bersifat self disiplin ya, yaitu kita sendiri yang mewajibkan kita dengan sekeras-kerasnya, tetapi itu saja itu sama saja. Nah, sebab kalau kita tidak cakap melakukan self disiplin atau disiplin diri, wajiblah pengusaha lain mendisiplinkan diri kita ya, dan peraturan demikian itulah harus ada di dalam suasana yang mendirikan ya. Jadi sini jangan biarkan orang lain untuk mengontrol diri kita ya, karena yang seharusnya mengontrol diri kita itu adalah diri kita sendiri ya. Nah, di sini nilai-nilai kebajikan dari beberapa institusi atau organisasi, ada dari profil belajar Pancasila, ada dari kementerian program, dan ada 9 pilar karakter. Yang saya mau ini adalah profil pelajar Pancasila, yaitu ada kenikmatan bahasa, mandiri, bernalar sendiri, global, bergoyong dan kreatif. Nah, ini lagi motivasi perilaku manusia. Nah, motivasi perilaku manusia itu ada 3. Yang pertama yaitu menghindari ketidaknyamanan atau kecemasan. Jadi dorongan yang besar ya, yang biasanya muncul dari dalam hidup, dia mau menghindari adanya ketidaknyamanan pada dirinya ya. Kemudian yang kedua, dia mendapat imbalan atas penghargaan. Kemudian yang ketiga, menghargai diri dan menjadi orang yang merdeka yang diinginkan. Oke, Bapak Ibu guru yang hebat, saya bertanya, kira-kira dari antara ketiga motivasi perilaku manusia di atas, kira-kira mana yang lebih baik, mana yang lebih baik kira-kira menurut Bapak Ibu? Ya, menghargai diri dan menjadi orang yang merdeka. Jangan kita membuat sesuatu itu melakukan sesuatu karena untuk mendapatkan imbalan ya. Karena suatu saat ketika misalnya kita sudah tidak memberikan penghargaan, artinya nanti kita akan kecewa ya, akan kecewa. Jadi kita harus bagaimana membentuk itu menjadi kita menghargai diri sendiri dan menjadi orang yang merdeka seperti yang mereka inginkan. Dan bahwa hukuman itu tidak berencana, bersifat satu arah ya, kemudian bisa berupa hukuman fisik, psikis atau kata-kata kasar. Itu kalau hukuman. Nah, kalau konsekuensi itu dia sifatnya terencana ya, sudah disepakati, kemudian betul-betul konsekuensinya dibuat oleh pihak guru ya atau sekolah. Kemudian restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Menurut Bapak Ibu, kira-kira cara mana yang paling tepat dilakukan ketika kita menemukan kondisi atau melakukan Cara ketiga. cara rutin dan nanti ini untuk cara ini akan dijelaskan lebih lanjut oleh Pak Prasetya, bukan laki-laki bagaimana ya. Lanjut ya. Nah, ini mau tanya, kadang sering sekali dalam kalimat saya tidak akan terlambat lagi
karena terlambat ke sekolah. Kira-kira teman hukuman atau konsekuensi? Bisa konsekuensi. Hukuman. Ini konsekuensi. Ya. Kalau ini boleh hukuman. Ya. Jadi kita terapkan dalam kalimat itu. Saya tidak akan terlambat lagi karena terlambat datang ke sekolah. Dan itu adalah sebuah konsekuensi. Berikut, ya, lari mengikuti lapangan basket 2 kali karena terlambat hari di sekolah. Lanjut, memberikan goresan yang dibuatnya di meja tulis. Mematuhi konsekuensi. Membersihkan goresan yang dibuatnya di meja tulis. Kalau ini adalah konsekuensi. Kemudian harus ditanggung. Lanjut, mulai diminta untuk berhak 15 kali karena menggunakan masker di sekolah. Hukuman. Lanjut, menggantikan kertas tugas teman yang telah dicoret-coret. Konsekuensi. Tadi dia kalau misalnya ada anak yang sengaja memcoret atau merobek, ya harus terlibat konsekuensi, yaitu menggantikan berjemur di lapangan basket pukul 12 siang Oke. Mulai diminta bertelanjang kaki sepanjang hari karena sedang menggunakan sepatu kita di peraturan sekolah. Hukuman. Berdiri di depan kelas sambil mengangkat kaki dan menjawab pertanyaan. Hukuman. Membersihkan pipa air di tulis karena tersenggol pada saat belajar. Konsekuensi. Tari menduduki lapangan basket 2 kali karena terlambat 30 menit untuk pelajaran di Doka. Konsekuensi ya. Lanjut ya. Nah, dihukum oleh penghargaan. Ini bagi bukan hanya Bapak Ibu semua, saya juga biasa melakukan ini ya, karena mau memotivasi siswa ya. Saya memberikan penghargaan ya, ternyata ya itu hal yang tidak baik. Dan kembali lagi tadi karena itu hanya faktor dari luar atau ekstensif, dan ini bisa menimbulkan pengaruh jangka pendek dan jangka panjang ya. Bisa menimbulkan jangka pendek, bisa juga menimbulkan jangka panjang. Bagi jangka pendek, pasti murid itu ketika diberikan penghargaan mungkin dia senang pada saat itu. Nah, ketika berikutnya tidak dikasih penghargaan, nah, mungkin dia sudah tidak bersemangat, mungkin dia akan kecewa. Nah, jangka panjangnya kepada siapa? Terhadap temannya yang lain. Pasti merasa apakah dia merasa bersalah atau dia merasa dirinya gagal, dan itu akan menimbulkan, mungkin saja akan menimbulkan trauma bagi diri siswa yang lainnya itu yang tidak mendapatkan penghargaan. Saya bilang, saya sudah belajar dengan dia, tapi saya tidak mendapat penghargaan, padahal saya sudah belajar dengan dia, atau ada bagus sekali ada keseluruhan sosial. Berarti penghargaan itu, memberikan penghargaan kepada siswa itu adalah tidak baik ya. Berikut, penghargaan itu tidak efektif ya. Jadi penghargaan itu tidak efektif, dan kenapa tidak efektif? Sudah tadi ya, salah satu kali adalah rasanya tidak dilibatkan di jangka pendek dan jangka panjang itu. Kenapa penghargaan itu dianggap tidak efektif? Karena ya masih bersumber dari luar, masih motivasi yang dia dapatkan itu masih dari luar. Kemudian penghargaan merusak kunjungan. Nah, tadinya yang dibilang oleh Ibu Santi ada kecemburuan sosial. Mungkin saja yang tidak diberikan penghargaan itu akan cemburu sehingga menyebabkan dia mungkin membenci ya, atau tidak menyukai orang yang diberikan penghargaan.
Kemudian penghargaan mengurangi ketepatan, ya tidak tepat, ya. Kemudian penghargaan mengurangi kualitas, ya. Contohnya penghargaan mengurangi kualitas dalam kelompok, ya kita kasih kelompok-kelompok. Siapa kelompok yang hasilnya bagus? Banyak, Pak Guru akan kasih hadiah. Nah, misalnya si kelompok ini menang. Nah, belum tentu semua kelompok itu mampu untuk melakukan tugas yang kita berikan. Kita tahu di situ hanya ada 1 atau 2 orang yang mampu, yang lainnya hanya mengikut. Maka dinamakan penghargaan mengurangi kualitas. Berikut penghargaan mematikan kreativitas yang mungkin ketika kita memberikan misalnya contoh kita pada pelajaran seni budaya, kita siapa yang gambar paling bagus, Pak Guru akan kasih hadiah. Nah, ketika misalnya ada siswa yang memang saya tidak akan menang ini, ya pasti saya tidak akan menang karena saya tidak tahu menggambar, ya dia kalah. Nah, berarti anak itu tidak mau mencoba lagi. Saya sudah tidak mau berusaha, kita saya akan kalah. Nah, berarti itu sama halnya mematikan kreativitas siswa. Ya, berikut penghargaan mendukung motivasi. Ya, jadi motivasi mungkin yang anak sudah memiliki saya mau begini, tetapi setelah ada penghargaan itu tidak mau melakukan itu. Kemudian nah, nilai pindah ke materi keyakinan kelas, mengubah keyakinan kelas, bukan peraturan kelas. Kira-kira ada yang tahu. Artinya Bapak Ibu guru hebat semua pasti sudah menerapkan keyakinan kelas di kelasnya masing-masing. Kira mengapa kita menggunakan peraturan kelas bukan keyakinan kelas? Mengapa keyakinan kelas bukan peraturan kelas? Nah, kalau peraturan kelas misalnya lebih memaksa peraturan, tapi aku kalau keyakinan berarti dari dalam apa yang baik yang mereka inginkan. Berikan blok-blok buat ibu Asia. Jadi kalau hubungan, kalau peraturan kelas itu sebenarnya memaksa siswa. Kalau dia tidak melakukan pasti akan mendapatkan hukuman. Kalau dia tidak melakukan pasti akan mendapatkan konsekuensi. Tetapi kalau keyakinan kelas itu tidak ada lagi seperti itu, ya. Ketika ada anak-anak yang melakukan suatu kesalahan, kita sebagai guru dengan nanti yang akan dijelaskan oleh Pak Guru Hatiari dengan langkah-langkah restitusi itu bisa kita lakukan untuk lebih memacu, untuk lebih mendorong siswa agar lebih baik ke depannya. Lagi alasannya tadi sudah selain alasan diberikan oleh Ibu Andiani tadi, keyakinan kelas dibuat berdasarkan kesepakatan antara guru dan siswa. Nah, biasanya kalau peraturan, ya, bagi peraturan sekolah, apakah melibatkan siswa dalam pembuatannya? Nah, tidak. Nah, biasanya juga peraturan sekolah itu mungkin dari tahun 2021, 2022 masih itu yang dipakai di tahun 2023, 2024, ya. Terpampang di situ tidak diganti-ganti. Tetapi kalau keyakinan kelas, ya, itu selalu diganti berdasarkan kesepakatan bersama. Kemudian berikut adalah sifatnya, kalau kesepakatan kelas itu sifatnya universal. Jadi bukan hanya berlaku untuk siswa, tetapi juga berlaku untuk guru. Ya, nah kalau peraturan biasanya dibuat oleh guru, ya, guru yang buat. Kemudian sifatnya satu arah, tidak lagi meminta pendapat dari siswa, ya. Nah, beda dengan keyakinan kelas tadi. Berikut ini prosedur pembentukan keyakinan kelas, ya. Jadi ini prosedur yang pertama, mempersilahkan warga sekolah atau siswa untuk mencurahkan ide tentang peraturan yang akan disepakati. Jadi siswa sendiri yang membuat.
keyakinan kelas apa yang akan dibentuk di kelasnya masing-masing, ya. Jadi kita memberikan ya kebebasan penuh kepada siswa untuk menuangkan gagasan atau idenya tentang keyakinan kelas yang akan mereka buat di kelasnya masing-masing. Kemudian berikut adalah mencatat semua masukan. Jadi kita mencatat sebagai guru, sebagai pendidik, kita mencatat semua apa masukan dari siswa. Kemudian berikut ganti kalimat negatif menjadi kalimat positif. Jadi kalau keyakinan kelas itu jangan kami menggunakan kalimat yang negatif seperti jangan, boleh, ya. Jadi semuanya diganti dengan kalimat positif, ya. Nah, contohnya misalnya ya, tidak boleh datang terlambat ke sekolah. Kira-kira kalimat positifnya apa itu? Datang ke sekolah tepat waktu. Datang ke sekolah tepat waktu. Bagus. Nah, itu nilai-nilai kebajikan yang akan dituju apa kira-kira? Nilai disiplin. Disiplin. Bagus ya. Lanjut. Nah, tinjau kembali curahan pendapat yang terkumpul dan susun menjadi keyakinan kelas atau sekolah. Jadi pendapat yang sudah diberikan oleh siswa kita tinjau ulang, kita lihat ulang. Kemudian kita sepakati bersama dengan siswa, barulah dijadikan sebagai keyakinan kelas. Lanjut ya. Nah, tinjau ulang keyakinan kelas yang sudah tersusun 3 sampai 7 kegiatan. Ya, jadi keyakinan kelas itu jangan banyak-banyak. Saya saja sebelum mengikuti program guru penggerak ini belum terlalu paham tentang keyakinan kelas. Ternyata yang saya buat di kelas itu ada 10, ya, ada 10 keyakinan kelas. Ternyata keyakinan kelas itu nggak usah banyak-banyak, cukup 3 sampai terpisah 3 sampai 7 keyakinan. Ya, lanjut. Nah, meninjau dan menyetujui dengan menandatanganinya. Jadi kalau misalnya sudah ada keyakinan kelas, sudah dibentuk keyakinan kelas, nah sebab kita harus meminta tanda tangan dari murid, kan, mereka yang buat. Jadi supaya nanti ketika mereka melakukan pelanggaran itu ditentukan kembali, sesuai dengan kesepakatan bersama. Ya, lanjut. Keyakinan kelas ditempel di dinding kelas, ya. Jadi ditempel di dinding kelas. Kalau SD Negeri Tondano bukunya sudah buat saya lihat semuanya sudah menempelkan keyakinan kelas di dinding kelas masing-masing, ya. Nah, ini contoh keyakinan kelas. Nah, ini contoh keyakinan kelas. Misalnya di kelas 1 ada kelas 5. Contohnya di kelas 1 setiap anggota kelas perlu belajar, ya. Kemudian setiap anggota kelas perlu senang. Kemudian setiap anggota kelas perlu melakukan tugas. Kemudian setiap anggota kelas perlu saling menghargai, dan setiap anggota kelas perlu merasa aman. Ya, itu contoh keyakinan kelas di kelas 1. Bukan kelas 1 yang di SD7 ya. Kemudian keyakinan kelas di kelas 5 contohnya selalu bersikap positif, kemudian senantiasa menjadi diri yang terbaik, kemudian percaya dan menghormati orang lain serta barang miliknya, kemudian berkomitmen terhadap setiap tugas dan senantiasa membantu. Nah, itu contoh keyakinan kelas yang bisa ibu bapak guru jadikan contoh, ya. Lanjut. Nah, ini kalau misalnya keyakinan kelas itu sudah terbentuk, perlu adanya pendalaman dari siswa, ya. Siswa disuruh mendalami keyakinan kelas yang dibuat supaya dia melaksanakan. Jangan hanya dibuat tetapi tidak dilaksanakan. Supaya siswa bisa melakukannya dengan baik, ya kita lakukan pendalaman kepada siswa. Nah, untuk melakukan pendalaman keyakinan kelas kepada siswa itu kita menggunakan model Y, ada bisa menggunakan model T. Nah, bisa juga ada tugas saya, tugas kamu. Nah, untuk model Y seperti ini, ada terdengar, kemudian ada terlihat, kemudian ada berperilaku. Dan bimbing ke siswa, misalnya kita kasih, misalnya sudah ada terbentuk
apa keyakinan kelas tentang misalnya disiplin, kita kasih. Kalau disiplin itu kita dengarnya seperti apa, kalau kita dengar dari telinga itu seperti apa, ya. Kemudian terlihatnya seperti apa, ya. Kalau misalnya anak-anak yang disiplin itu kalau dilihat seperti apa, kemudian perilakunya seperti apa. Ya, contoh ini, nah terdengarnya misalnya satu orang berbicara, yuk saya bantu, ya. Nah terlihat, berarti kalau yuk saya bantu berarti dia terlihat berempati, memiliki rasa empati. Kemudian perilakunya apa? Mungkin ketika dia melakukan yuk bantu, pasti dia tersenyum. Misalnya seperti itu. Kemudian ada juga model T. Kalau ini model T. Ada kalau model T ada tampak seperti, kemudian tidak tampak seperti. Ya, contohnya hormat. Kalau hormat berarti tampak seperti datang tepat waktu. Kemudian tidak tampak seperti sering datang terlambat. Itu yang model T. Ya. Kemudian jadi tadi modelnya, kemudian ada tugas saya, tugas ya. Jadi guru tugasnya apa? Nah, kemudian murid tugasnya apa? Ini bukan guru yang membuat, ya. Siswa dibagikan kertas ke siswa, apakah itu sticky note atau berupa lembaran-lembar kertas berikan kepada siswa. Kemudian disuruh siswa itu, guru itu tugasnya apa sih? Ya, siswa itu tugasnya apa? Mereka dibentuk beberapa kelompok dulu. Nanti setelah dibentuk beberapa kelompok kecil, kemudian dibagikan tugas saya, tugas kamu ini. Ketika misalnya dalam kelompok kecilnya sudah melakukan, setelah dilakukan di kelompok besar. Demikianlah paparan materi saya. Yang pertama mengenai kebutuhan dasar manusia. Yang kedua, 5 posisi kontrol. Yang ketiga, segitiga dasar. Nah, ini pemaparan saya. Nah, kebutuhan dasar manusia. Tadi Pak Guru Kamarudin telah memaparkan bahwa kebutuhan manusia itu, kebutuhan murid itu berbeda-beda. Nah, di sini menurut Dr. Wirya menyatakan bahwa seluruh manusia memiliki tujuan tertentu, yaitu memenuhi kebutuhan dasarnya. Ketika seorang murid melakukan sesuatu perbuatan yang bertentangan dengan nilai-nilai kebajikan atau melanggar peraturan, hal ini sebenarnya dikarenakan mereka gagal memenuhi kebutuhan dasar mereka. Jadi belum tercukupi kebutuhan dasarnya. Nanti kita akan kupastikan. Untuk membangun budaya sekolah yang positif dengan lingkungan yang aman dan mendukung murid untuk menjadi pribadi yang berdaya, seimbang dan bahagia, salah satu upaya yang dapat dilakukan oleh guru adalah memahami kebutuhan yang mendasari perilaku murid. Nah, di sini ada 5 kebutuhan dasar manusia. Saya akan tanya pada salah satu guru. Biasa di kelas suka ada murid yang caper atau suka melanggar. Coba, ada nggak? Ada. Contoh Ibu Mei. Contoh di kelas Ibu Mei, apakah ada murid yang suka melanggar, suka bermain di kelas? Contohnya apa? Oke. Ada di sini Ibu dan Bapak guru, kira-kira murid yang suka melanggar sudah kelas 3 Ibu, contohnya apa? Nah, di sini kita akan gali kebutuhan apa yang tadi Ibu Susanti contohkan. Oh, anak ini membutuhkan kebutuhan apa? Nah, ini kebutuhan dasar manusia
manusia ini ada 5, yaitu bertahan hidup atau survival, merasa diterima, kebebasan, kesenangan, dan penguasaan. Jadi untuk membangun budaya sekolah yang positif itu, kita harus memahami kebutuhan yang mendasari perilaku murid tersebut. Jadi yang pertama nih, kebutuhan bertahan hidup. Contohnya di sini kebutuhan fisiologis, sandang, pangan, papan. Itu kebutuhan manusia yang harus tercukupi. Kebutuhan yang bersifat fisiologis ini untuk bertahan hidup, misalnya kesehatan, rumah, makanan. Dan pada kebutuhan ini meliputi kebutuhan akan perasaan aman. Jadi memang perut mesti kenyang, ibarat seperti itu. Terus misalkan itu bisa mempengaruhi kebutuhan dasar manusia. Nah, yang kedua mengenai biologis, yaitu reproduksi. Di sini kebutuhan biologis sebagai bagian dari proses reproduksi, termasuk kebutuhan untuk tetap bertahan hidup. Jadi ini kebutuhan dasar manusia ini suka terlihat, oh anak ini lapar, kenapa tidak mau makan, seperti itu kan. Nah, ini kebutuhan dasar bertahan hidup. Yang kedua, kasih sayang dan diterima. Ini kasih sayang ini bisa dari keluarga, bisa dari guru. Ada guru yang mengacuhkan, ada orang tua yang di rumahnya mengacuhkan anaknya, atau bisa aja broken home seperti itu. Nah, di sini kebutuhan untuk disayangi dan diterima meliputi kebutuhan akan hubungan dan koneksi sosial, kebutuhan untuk memberi dan menerima kasih sayang, dan kebutuhan untuk merasa menjadi bagian dari suatu kelompok. Jadi anak-anak yang memiliki kebutuhan dasar kasih sayang yang tinggi biasanya ingin disukai, ingin diterima oleh lingkungannya, dan mereka juga akrab dengan orang tuanya. Nah, jadi ingin nih diterima. Biasanya mereka belajar karena suka pada gurunya. Ini ada anak-anak yang suka belajar pada gurunya. Ada guru ini karena mungkin guru tersebut merasa menerima muridnya, ya. Terus mereka juga biasanya suka bekerja dalam kelompok. Lalu yang kedua, kebutuhan tetap terhubung dengan orang lain seperti teman, keluarga, pasangan hidup, teman kerja, sampai binatang peliharaan pun menjadi kebutuhan yang kasih sayang yang diterima. Nah, di situ yang ketiga, kebebasan. Nah, di sini kebutuhan akan pilihan. Jadi ada anak-anak yang cenderung ingin bebas, ingin inspirasinya, kreativitasnya tuh luas. Nah, di sini kebutuhan akan kemandirian. Dari kebebasan itu memiliki pilihan dan mampu mengendalikan arah hidup seseorang. Lalu anak dengan kebutuhan kebebasan yang tinggi menginginkan pilihan, mereka perlu banyak bergerak, suka mencoba, tidak terpengaruh oleh orang lain, dan senang mencoba hal-hal baru dan baru. Jadi di sini Bapak dan Ibu guru diharapkan dari kebebasan ini kita tahu murid ada yang mempunyai kebutuhan, yaitu mencoba hal-hal yang baru, menarik. Seperti barusan kita lakukan ice breaking, biasanya anak yang ingin kebebasan melakukan ice breaking dengan hal-hal yang menarik. Lalu yang keempat, kesenangan. Kebutuhan untuk mencari kesenangan seperti bermain, tertawa. Nah, di sini ada guru yang hanya ceramah saja di kelas. Ada nggak? Suka tertawa dengan anak-anak di sini? Kadang-kadang ya ada yang suka melakukan bermain sambil belajar, ya. Ada nggak? Nah,
Orang tinggi biasanya ingin menikmati apa yang dilakukan. Mereka juga bisa berkonsentrasi tinggi, mengerjakan hal yang disenangi. Mereka suka permainan dan suka mengkoleksi barang, suka bergurau, suka melucu, juga menggemaskan. Bahkan mereka bertingkah laku buruk, mereka terlihat sangat lucu. Jadi di sini Bapak dan Ibu melihat anak-anak pasti ada yang butuh kesenangan. Jadi tidak cenderung diam saja. Yang kelima, penguasaan. Penguasaan yaitu kebutuhan pengakuan atas kemampuan. Di antaranya keinginan untuk dianggap berharga, kekuatan untuk mencapai sesuatu, diakui atas prestasi dan keterampilan, dengan dan memiliki harga diri. Anak yang membutuhkan kebutuhan dasar penguasaan ini, anak-anak yang memiliki kebutuhan akan penguasaan yang tinggi biasanya selalu menjadi pemimpin. Nah di sini suka lihat di kelas 4 ya Ibu Mei, suka ada anak yang suka saya ingin memimpin. Nah, itu ternyata anak tersebut butuh kebutuhan dasar penguasaan. Di sini juga mencoba hal-hal baru dan merasa kecewa bila melakukan kesalahan. Mereka juga biasanya rapi dan sistematik dan selalu ingin mencapai yang terbaik. Oke, sekarang saya ingin paparkan cerita. Ini anak masuknya pada kebutuhan dasar mana? Sini Ibu Dani sedang menjelaskan pelajaran bahasa Inggris. Mem, bahasa Inggris ya. Ibu Dani sedang menjelaskan pelajaran bahasa Inggris. Namun beliau memperhatikan bahwa Fajar malah tidur-tiduran dan tampak acuh pada pelajarannya. Ibu Dani bilang, Fajar coba jawab pertanyaan nomor 3. Maju ke depan dan kerjakan di papan tulis. Fajar pun tanpa malas-malasan menuju depan, dan sampai di depan papan tulis, Fajar hanya diam dan terpana sambil memegang buku bahasa Inggrisnya dan memainkan spidol di tangan. Ayo Fajar, makanya jangan tidur-tiduran. Lain kali perhatikan. Sudah sana, duduk kembali. Kira-kira siapa yang bisa? Fajar pun kembali duduk di bangkunya. Hal seperti ini sudah sering terjadi pada Fajar, seperti tidak memperhatikan, tak acuh, dan lainnya. Tidak terlalu baik untuk pelajaran bahasa Inggris. Untuk nilai-nilainya, pada saat ditutur oleh Ibu Dani, Fajar hanya menjawab, tidak tahu Bu. Ibu Dani pun menjawab, gimana kamu Fajar? Kamu tidak kasihan sama Ibu. Ibu sudah capek mengajarkan kamu, tidak kasihan sama Ibu. Fajar pun yang membisu. Nah, pertanyaan saya, tadi Fajar kira-kira kebutuhan apa yang diperlukan oleh Fajar? Ya, kebutuhan apa yang dibutuhkan oleh Fajar? Ada yang ingin menyampaikan? Oke, kenapa membutuhkan kesenangan? Fajar. Oke, mantap sekali. Tangan untuk Ibu Asna. Ada lagi yang ingin
Sini kita minimal menerima dulu pelajar ya. Lalu tadi yang Ibu Mei juga masuk yaitu kesenangan. Mungkin Ibu Dani kurang memberikan inovasi dalam pembelajaran. Oke. Sampai di sini Ibu dan Bapak guru kira-kira sudah paham mengenai kebutuhan dasar manusia. Oke, nah di kebutuhan dasar manusia ini ada materi selanjutnya yaitu 5 posisi kontrol dalam restitusi, yaitu proses perjalanan seorang pendidik agar dapat mengenali dirinya. Kita tahu enggak pada diri kita sendiri posisi mana yang kita lakukan terhadap murid di sekolah. Di sini ada posisi kontrol, itu ada yang pertama menghukum, rasa bersalah, teman, pemantau, manajer. Sebelum ke materi, nah di sini saya ingin bertanya, terutama Ibu Nur. Kira-kira Ibu Nur posisi kontrol mana dalam menyelesaikan masalah? 3. Oke, tepuk tangan untuk Ibu Nur. Saya juga suka melihat Ibu Nur selalu seperti teman pada murid ya. Di sini juga saya melihat Mem. Kira-kira posisi kontrol mana yang Mem biasa lakukan dalam menyelesaikan masalah terhadap anak-anak? Teman, oke. Banyak yang seperti teman ya. Ada di sini yang menghukum. Oh, anak-anak, oke. Ya, tepuk tangan untuk kejujurannya. Tepuk tangan untuk Gusti. Nah, di sini kita tonton dulu video ya, video
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar hari ini? Ini semuanya dalam keadaan sehat. Nah, hari ini kita di kelas 5 akan mengadakan pembuatan keyakinan kelas. Kalian sudah pernah mendengar sebelumnya keyakinan kelas? Jadi, keyakinan kelas itu mirip-mirip dengan peraturan kelas, ya. Mengapa keyakinan kelas? Karena keyakinan kelas itu dibuat secara bersama-sama, ya, dan nantinya dijalankan juga secara bersama-sama dengan penuh tanggung jawab, ya. Jadi keyakinan kelas ini nantinya kalian akan buat itu berdasarkan apa yang kalian yakini. Pak Guru akan suruh membuat sesuai dengan keyakinan kalian. Kalian tulis di kertas, kemudian nanti ditempelkan di depan, ya. Kalau nanti ada yang sama, nah itu nanti disatukan, ya. Jadi cukup satu saja yang diambil, ya. Jadi keyakinan kelas nanti ini dia hanya berkisar antara 3 sampai 7 keyakinan, ya. Nah, itu nanti yang ditetapkan untuk disepakati bersama dan dijalankan bersama juga, ya. Karena keyakinan kelas itu dia harus dijalankan berdasarkan inisiatif kita sendiri, ya. Ya, itu ada dorongan dari dalam diri kalian untuk menjalankan keyakinan itu, ya, supaya kelas kita menjadi aman, nyaman, dan tertib. Nah, akhirnya nanti kalian akan menjadi siswa-siswa yang bertanggung jawab, ya. Jadi keyakinan kelas ini bukan hanya berlaku buat kalian, tetapi juga berlaku sama guru, ya. Jadi karena namanya keyakinan yang ditetapkan secara bersama, otomatis pelaksanaannya juga dilakukan secara bersama-sama. Kalau kalian pernah melihat peraturan kelas, nah biasanya itu hanya dijalankan oleh siswa, ya. Dan itu pembuatannya juga tidak melibatkan siswa. Apakah peraturan kelas yang selama ini ditempel di dinding kelas atau di ruangan kepala sekolah, apakah itu pembuatannya melibatkan kalian? Nah, tidak kan? Nah, kalau keyakinan kelas ini dibuat berdasarkan kesepakatan di antara kalian semua, ya. Nah, keyakinan kelas itu berisi kalimat-kalimat positif, bukan kalimat negatif, ya. Kalau dulu di peraturan kelas misalnya contohnya tidak mengerjakan PR, oh, nah di keyakinan kelas tidak ada lagi kata tidak, tetapi diganti dengan kalimat positif, ya. Contohnya tidak mengerjakan PR, berarti kalimat positifnya rajin mengerjakan tugas atau rajin mengerjakan PR, ya. Contoh lainnya apa? Sering terlambat datang ke sekolah. Nah, berarti kalimat positifnya bisa disiplin, ya, disiplin dan bertanggung jawab. Nah, seperti itu contohnya. Nah, sekarang saya akan membagikan kertas ke kalian. Kalian nanti tuliskan apa sih yang menjadi nilai-nilai yang kalian yakini. Untuk satu saja ya, satu orang. Ya, nanti kalau sudah selesai silahkan ditempel di sini. Nanti Pak Guru akan pilih yang sama. Nah, cukup satu saja yang digunakan, ya. Nah, sehingga nanti terbentuk di sini keyakinan kelas untuk dipatuhi secara bersama-sama, ya. Sekarang saya mau bagikan kertasnya. Silakan.
semuanya sudah selesai, nah Pak Guru mau melihat dulu yang sama itu cukup satu yang digunakan ya. Ya, dari ke-17 tadi yang kalian sudah nempel di sini, saya memutuskan bahwa di kelas 5 ada 7 keyakinan kelas ya. Yang pertama, disiplin dan bertanggung jawab ya. Yang kedua, rajin datang ke sekolah. Terus yang ketiga, menggunakan handphone sesuai kebutuhan atas izin guru. Kemudian yang keempat, berperilaku sopan dan saling menghargai satu sama lain. Yang kelima, membudayakan 5S, yaitu senyum, salam, sapa, sopan, dan santun. Yang keenam, jika ingin keluar atau masuk kelas, meminta izin dulu kepada guru. Kemudian yang terakhir, yang ketujuh, yaitu bertanya ketika tidak paham. Nah, itulah 7 keyakinan kelas yang sudah dihasilkan melalui kesepakatan siswa kelas 5. Ya. Karena sudah selesai, semuanya tepuk tangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Kumairah, siswa dari kelas 5 SD Negeri 7 Tondano. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aditya. Saya dari SDN 7 Tondano. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Fardan. Saya dari kelas 5 SD 7 Tondano. Perkenalkan, nama saya Ivan, kelas 5 SD Negeri